seperti biasanya belajarnya itu digabung ya antara kelas 3 dengan kelas 4. Karena kebetulan guru di kelas 3 itu berhalangan hadir, jadi digabung ke kelas 4. Oke, jadi tempat duduknya ini semua sudah diatur ya. Kalau yang sebelah sini kelas berapa nih? 3. Kelas 3 ya, gak ada kelas 4 kan? Kayak untuk sebelah kirinya kelas 4. Nah, sebelumnya Ibu mau ngecek hadir dulu nih. Untuk kelas 3 siapa yang hadir hari ini? Kevin. Kenapa Kevin nggak masuk? Udah sekolah. Oh, jadi nggak ada kabar ya Kevin. Oke. Kemudian kelas 4 siapa yang masuk hari ini? Iya. Apa dia? Nggak tahu juga. Oke. Aku udah kunci. Untuk kelas 3 kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Untuk kelas 4 kita akan belajar mata pelajaran matematika. Nah, sebelumnya Ibu mau ke kelas 3 dulu nih. Nah, Ibu mau tanya sama kelas 3. Tadi siapa yang datang ke sekolahnya itu tepat waktu apa tak? Tepat waktu. Oh, jadi semuanya di sini hadir tepat waktu ya? Ada yang terlambat nggak? Nggak ada ya. Terlambat, pernah terlambat? Iya. Nah, Iqbal pernah terlambat. Nah, pernah nggak sih dihukum atau dikasih teguran sama ibu guru? Pernah nggak? Pernah ya. Ya, gimana? Nah, jadi apa yang dilakukan Iqbal tadi itu berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu apa? Iqbal tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Ya, jadi aturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan dilanggar. Nah, konsekuensinya apa? Ya, itu tadi Iqbal nanti dihukum. Nah, itu tadi aturan yang ada di sekolah. Nah, coba kelas 3 pikirin, gimana ya aturan yang ada di rumah dan masyarakat? Apakah sama? Berbeda. Nah, coba kelas 3 pikir-pikir dulu nih, diskusi sama teman-temannya. Nah, untuk kelas 4 tadi kita belajar mengenai apa? Jadi pecahan. Nah, untuk kelas 4 ini Ibu ada cerita nih. Ya, jadi Ibu tuh di rumah ada 4 anggota keluarga. Ada Ibu, terus orang tuanya Ibu tuh ada ayah sama Ibu, terus ada adiknya Ibu, 4 ya. Nah, suatu hari Ibu ini tuh pergi ke pasar. Nah, membeli sayur, membeli buah gitu kan. Nah, Ibu tuh pengen makan buah semangka. Nah, lalu Ibu belilah semangka sama orang tuanya Ibu tadi. Tapi Ibu beli semangkanya cuma 1. Sedangkan anggota keluarga di rumah Ibu tadi ada berapa? 4. Nah, kira-kira coba dipikir. 1 buah semangka kira-kira cukup enggak untuk berapa? Cukup. Gimana caranya biar cukup? Pintar. Nggak mungkin kan 1 buah utuh itu dimakan sendiri itu nggak mungkin ya. Nah, itu berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai pecahan. Buah semangka dipotong. Nah, lalu bagaimana ya bilangan dalam matematikanya? Nah, coba dipikir bilangan dalam matematika. 1/4. Oke. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini untuk kelas 3, kita akan memahami mengenai aturan yang ada di sekolah, aturan yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan keluarga dengan dampingan orang tua dan guru. Nah, untuk yang kelas 4-nya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu kita akan bisa mengetahui mengenai bilangan-bilangan pecahan dalam matematika. Nah, lalu mengaitkannya dengan media konkret. Ada juga peserta didik juga dapat memahami mengenai pecahan senilai. Untuk kelas 3, supaya kalian lebih paham lagi ya mengenai materi aturan, coba kalian simak video ini. Nah, nanti Ibu tanya ya soal video ini. Katanya saya tadi itu ngambil sepeda dulu, soalnya bocor. Ya, untuk kelas 3 tadi sudah dilihat videonya? Nah, tadi siapa yang ada di video? Kenapa Dito dan Jul? Ya, terus tadi Dito dan Jul juga ditegur sama bapak guru. Terus kalau dia ditegur nanti dapat apa? Hukuman. Artinya kita tidak boleh terlambat ke sekolah.
Ya, betul sekali. Coba kalian pikir-pikir lagi contoh aturan yang ada di sekolah apa? Tidak ada. Ya, tidak boleh lambat. Terus juga coba kalian cek seragamnya masing-masing. Sudah rapi, sudah sesuai atributnya belum? Ya, oke. Jadi kalian semua di sini mematuhi aturan yang ada di sekolah. Oh ya, besok lagi harus pakai lagi ya. Nah, selain itu apa lagi? Harus apa? Belajar. Iya, tidak boleh berantem, betul sekali. Nah, itu contoh yang mematuhi aturan. Coba contoh perilaku yang melanggar aturan itu seperti apa? Nah, membuang sampah. Mencoret-coret dinding. Coba lihat tuh dinding-dindingnya kayak tuh kotor semua, itu tidak boleh. Nah, tadi kan di sekolah. Sekarang coba kalian pikirkan aturan yang ada di rumah sama yang ada di masyarakat. Sama atau beda? Berbeda. Coba kalian diskusi sama teman-temannya, coba dipikirin. Ibu mau ke kelas 4 dulu ya. Ke kelas 4 kita belajar mengenai tadi pecahan. Jadi ibu jelasin dulu ya. Jadi pecahan itu merupakan salah satu bilangan yang memiliki angka yang unik. Nah, pecahan itu merupakan suatu bilangan yang terdiri atas dua angka. Jadi ada angka yang di atas, ada angka yang di bawah. Kalau yang di atas itu namanya apa? Pembilang. Yang di bawah itu penyebut yang dibatasi oleh garis lurus. Dibacanya dengan per. Nah, di sini ada contoh nih. Ada lingkaran 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk yang gambar 1, berarti dibaca berapa nih? 1. Tapi 1 berapa? Gimana ya cara dapetinnya? Nah, jadi untuk pembilang atau satir itu dilihat dari lingkaran yang berwarna biru. Nah, untuk yang 2 ini atau disebut penyebut itu dilihat dari seluruh bagian yang ada di dalam lingkaran tersebut. Ini penyebutnya 1 ya. Terus penyebutnya ada 1, 2. Jadi 1 per 2. Coba nih, gambar yang kedua. Ada 1, 2. Jadi pembilangnya 2, penyebutnya 4. Kan dapat dari mana? Dari 1, 2, 3, 4. Bagian seluruhnya, bukan yang bawahnya biru saja. Oke? Dan begitu seterusnya di 3 per 4. Terus 3 per 6. Terus ada 6 per 9. Betul sekali. Untuk kalian lebih paham lagi ya, di sini ibu membawakan roti sebagai media konkret atau media nyatanya. Jadi roti ini ibu akan potong menjadi beberapa potong. Ya, ibu potong dulu ya. Oke, bisa dilihat ya. Ini ada berapa potong roti? 4. Misal, ibu ambil 1 potong. Nah, 1 potong ini memiliki berapa nilainya? 1 per 4. Tadi penyebutnya 4, pembilangnya 1. Kalau misal ibu ambil rotinya 2 potong, berarti ada 2. Kalau ibu ambil rotinya 3 potong, berarti oke, pintar. Nah, ini ya. Ada juga nih, adapun pecahan atau gambar, maka bagian yang dipilih, ini tadi roti yang dipilih, itu disebut pembilang. Nah, untuk bagian keseluruhannya, itu disebut penyebut. Nah, ada juga nih. Ini ya. Ada apa nih? Siapa yang pernah makan pizza? Semua ya pizza. Nah, nih. Kalau pizzanya utuh berarti masih 1 2 pizza belum dipotong-potong. Terus pizzanya dipotong menjadi 2. Setiap potongannya itu 1 per 2, 1 per 2. Nah, setiap potongannya dipotong menjadi 3, berarti 1 per 3. 1 per 3, 1 per 3, 1 per 3. Jadi ukurnya 1 per seperti roti tadi. Oke? Nah, selanjutnya nih pecahan 9. Udah pernah dengar belum? Coba kalian diskusikan lagi pecahan senilai, nanti bukannya ibu mau ke kelas 3 dulu, oke? Coba diskusi dulu. Diskusi soal aturan masyarakat
Berapa boleh naik? HP. Terus kalau misalnya iya betul. Kalau misalnya kalian pergi keluar main tanpa izin itu boleh nggak? Pokoknya harus izin sama ibu atau ayah atau kakak. Ya, atau mana? Ya, ini yang contoh nih. Contoh aturan. Tadi kan sudah di keluarga. Coba di lingkungan masyarakat contoh aturannya seperti apa? Ada yang bisa nyebutin nggak? Iya, tidak boleh membawa sampah di lingkungan sekitar ya, nggak boleh. Terus juga nih ada tetangga, kalau misal tetangga, kalau misal tetangga kalian sakit, kalian jenguk atau kalian diem aja? Agar bisa memperkenalkan hati sehat kan? Asifat tadi naik pecah sekitar, ada yang tahu nggak? Adalah pecahan yang memiliki dua bilangan atau lebih yang dimana bentuknya itu berbeda tapi nilainya sama, yaitu menjadi pecahan senilai. Contoh dari pecahan senilai nih ada persebutannya 1, 2, dan 3. Untuk beda ya, nih beda nih. Tetapi nilainya itu sama. Kalau pecahan senilai itu cara menentukannya itu dengan membagi atau mengkalikan penyebut atau pembilang dengan angka yang sama. Nah, seperti ini ya. Ini bilangannya itu 6/9. Oh, ini nih 1, 2, 3, 4. Terus 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 4/6. Nah, 4 ini sebagai apa? Pembilang. 6 itu sebagai penyebut. Terus sekali. Nah, bagaimana cara menentukannya? Angka 6 dan 9 itu kita masing-masing kita bagi dengan 3. 6 bagi 3 berapa? 2. 9 bagi 3? 3. 2/3 ya. Nah, kalau ini kita sama-sama bagikan 2. 4 bagi 2? 2. 6 bagi 2? 3. 2/3. Nah, yang di bawah juga 2/3. Ternyata bahwa walaupun bilangannya berbeda tetapi nilainya mereka sama-sama 2/3. Lihat nih, bentuknya beda-beda ya. Nah, seperti itu. Ini sudah belajar ya, jadi kita lanjut sekarang supaya lebih bersemangat lagi kita mau nggak? Nah, coba berdiri dulu kan. Oke, jalan ketiga, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bercindol terus semangat, tepuk semangat. Ya tadi sudah ya, sudah sampai nilainya, kita sudah bermain-main juga. Nah, selanjutnya ibu mau bagikan tugas buat kalian ya, lembar kerja. Nanti masing-masing dari kelas 3 maupun kelas 4 itu silakan bentuk kelompok sesuai dengan yang sudah ibu lakukan kemarin ya. Jadi nanti ibu bagikan angka PDH-nya, silakan kalian menjawabkan dan dikumpulkan sebelum istirahat ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, ini bagikan dulu untuk yang kelas 3. Silakan kalian berdiskusi dengan gurunya. Terus untuk kelas 4, silakan. Tugasnya ibu simpan dulu, nanti ibu koreksi ya. Ya, tidak terasa ya, kita sudah di akhir pembelajaran. Tadi kita sudah belajar, sudah mengerjakan LKPD-nya juga. Nah, ibu mau bertanya dulu nih, untuk kelas 3, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya,
Ya, jadi untuk kelas 3 tadi kita sudah belajar mengenai aturan yang ada di rumah, sekolah yang ada di masyarakat. Yang semuanya itu harus ditaati, jangan dilanggar ya. Nanti kalau dilanggar kita bisa kena apa? Hukuman. Betul sekali. Untuk kelas 4, ada yang berani menyimpulkan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, teman. Kita belajar apa aja tadi, Damar? Iya, pecahan tadi ada pembilang sama penyebut. Nah, kalau pecahan sinyal tadi itu pecahan yang memiliki dua bilangan yang berbeda, tapi apanya yang sama? Nilainya yang sama. Oke, jadi tepuk tangan undangan. Oke, ya sudah semuanya. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Apabila ada salah kata, ibu mohon maaf, dan kepada Allah ibu mohon ampun. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah dijelaskan dan semoga ilmu yang nanti bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Amin. Jadi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.